Coba bayangkan situasi ini. Di satu daerah, peternakan babi ditolak warga. Di tempat lain, orang marah karena air bekas memandikan babi mengalir ke sawah. Di beberapa kota, peternakan babi bahkan ditertibkan karena tekanan sosial. Mas, sampean tahu nggak airnya itu ngalir ke sawah dan itu najis? Sampean paham nggak? Ini najis, semuanya jadi najis, paham nggak? Hah? Ini sampean seenaknya sendiri kayak gini. Hei, stop! Kalian tahu nggak ini najis? Ini sawah buat makan. Ngerti nggak kamu? Ngaco kamu. Satu hewan bisa memicu kemarahan, konflik, bahkan kebijakan pemerintah. Padahal di bagian lain Indonesia, babi justru sangat penting. Di Papua, babi adalah simbol kekayaan. Di Nusa Tenggara Timur, babi adalah bagian penting dari pesta adat. Di Bali, babi adalah bagian dari tradisi kuliner yang sudah hidup ratusan tahun. Jadi pertanyaannya sederhana, kenapa sesuatu yang biasa di satu tempat bisa dianggap masalah besar di tempat lain? Apakah ini benar-benar soal kesehatan dan lingkungan? Atau sebenarnya kita sedang melihat benturan antara norma yang berasal dari satu tradisi dengan realitas budaya Nusantara yang jauh lebih beragam? Larangan makan babi memang dikenal dalam Islam, namun secara sejarah, larangan ini sudah ada jauh sebelum Islam. Ia sudah muncul dalam hukum Yahudi kuno. Artinya, larangan terhadap babi adalah bagian dari tradisi hukum Timur Tengah yang telah ada ribuan tahun sebelum Islam muncul. Para antropolog mencoba memahami mengapa larangan ini muncul. Salah satu teori terkenal datang dari antropolog Marvin Harris. Menurutnya, babi sebenarnya bukan hewan yang cocok dipelihara di wilayah gurun Timur Tengah. Babi membutuhkan air, vegetasi, dan lingkungan yang relatif lembab. Mereka tidak bisa digembalakan seperti kambing atau domba yang lebih cocok dengan ekosistem padang kering. Dalam kondisi seperti itu, memelihara babi menjadi tidak efisien secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat kuno, larangan terhadap babi kemudian muncul sebagai solusi praktis terhadap kondisi lingkungan tersebut. Dan seiring waktu, apa yang awalnya merupakan praktik sosial di Timur Tengah, kemudian masuk ke dalam kerangka hukum agama dan dipandang sebagai perintah Tuhan oleh para pemeluknya. Ketika larangan ini diperdebatkan di masyarakat modern, sering muncul satu argumen yang sangat populer. Babi berbahaya bagi kesehatan. Misalnya klaim bahwa babi mengandung cacing pita. Namun jika kita melihatnya secara ilmiah, argumen ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Cacing pita bukan hanya ada pada babi. Sapi juga bisa membawa parasit. Ikan mentah juga bisa membawa parasit. Ayam bisa membawa bakteri seperti salmonella. Bahkan dalam banyak kasus, masalah kesehatan pada daging lebih berkaitan dengan cara pengolahan dan sanitasi, bukan jenis hewannya. Daging babi yang dimasak dengan benar tidak membawa risiko kesehatan yang berbeda secara signifikan dibanding banyak jenis daging lainnya. Negara seperti Cina adalah konsumen babi terbesar di dunia. Negara seperti Jerman juga memiliki tradisi kuliner babi yang sangat kuat. Tidak ada krisis kesehatan global yang muncul karena konsumsi babi di negara-negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa argumen kesehatan seringkali digunakan sebagai pembenaran sepihak untuk larangan makanan yang sebenarnya berasal dari konteks budaya yang jauh lebih tua. Sekarang mari kita lihat dunia yang lebih luas. Banyak masyarakat di Eropa, Asia Timur, dan Pasifik memelihara babi sejak ribuan tahun. Bagi mereka, babi adalah sumber protein penting dan bagian dari tradisi kuliner. Tidak semua masyarakat memiliki sejarah melarang makanan tertentu dalam tradisi mereka. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Larangan makanan seringkali bukan soal kesehatan universal. Ia adalah norma yang berkembang dalam konteks budaya dan lingkungan tertentu. Masalah mulai muncul ketika norma yang lahir dari satu konteks budaya berpindah ke masyarakat yang sangat berbeda. Indonesia memiliki sejarah, ekologi, dan budaya yang sangat berbeda dari Timur Tengah, tempat larangan itu berkembang. Di Nusantara, babi sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak masyarakat. Jauh sebelum agama-agama besar datang, di berbagai daerah, babi memiliki fungsi yang jelas sebagai sumber protein, sebagai simbol status sosial, sebagai bagian dari ritual adat, dan sebagai bagian dari ekonomi keluarga. Ketika norma makanan dari satu tradisi bertemu dengan realitas budaya yang berbeda, benturan sosial menjadi hampir tidak terhindarkan.
Hari ini kita melihat benturan itu dalam berbagai peristiwa. Penolakan terhadap peternakan babi, protes distribusi daging babi, tekanan sosial terhadap mereka yang memeliharanya. Dalam banyak kasus, isu lingkungan dan sensitivitas agama bercampur, sehingga sulit dibedakan mana masalah sanitasi dan mana benturan nilai budaya. Padahal, jika masalahnya benar-benar lingkungan, solusinya sebenarnya jelas. Regulasi sanitasi yang baik, bukan penghapusan tradisi atau pelarangan terhadap aktivitas ekonomi tertentu. Isu babi mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya ia membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi banyak budaya? Atau perlahan-lahan, kita mulai menganggap satu standar dari agama tertentu sebagai satu-satunya cara hidup yang benar? Jika keberagaman budaya ingin tetap hidup di Nusantara, maka masyarakat perlu berani mempertahankan ruang bagi tradisi lokal. Bukan untuk menolak keyakinan siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa aturan yang lahir dari satu tradisi tidak otomatis menjadi standar bagi semua orang. Karena keberagaman bukan ancaman, ia adalah kenyataan yang sejak awal membentuk Nusantara, dan kadang perbedaan itu bahkan terlihat dalam sesuatu yang sangat sederhana, seperti apa yang ada di piring makan kita. Sayur ini segar dari kebun. Terima kasih. Jika menurut Anda, diskusi seperti ini penting untuk menjaga ruang dialog dan keberagaman di Indonesia. Jangan lupa like video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.